Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Hermayanti dari kelas 6C Manajemen S1 Rugby. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi metode penelitian terkait landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Langsung saja pada landasan teori menurut Sumadi Suryabrata bahwa dalam suatu penelitian, setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian ialah mencari teori, konsep, generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk pelaksanaan penelitian. Yang kedua, adanya landasan teori merupakan ciri bahwa penelitian merupakan ciri ilmiah untuk mendapatkan data. Adapun pengertian teori menurut Nemen dalam Sugiono, teori merupakan seperangkat konstruk atau konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antara variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Dan yang kedua, menurut William Wiersma, teori merupakan generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik. Adapun macam-macam teori menurut Siti Rahayu Haditono ialah dibedakan menjadi 3 macam teori. Yang pertama, teori deduktif, yang kedua, teori induktif, dan yang ketiga, teori fungsional. Teori deduktif merupakan pikiran spekulatif data yang akan diterangkan, sedangkan teori induktif merupakan data yang mengarah pada teori. Dan yang terakhir, teori fungsional merupakan interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis. Berdasarkan 3 pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori menunjuk pada sekelompok hukum yang tersusun secara logis. Hukum ini biasanya berhubungan dengan bersifat deduktif. Suatu hukum menunjukkan suatu hubungan antara variabel empiris yang bersifat objek dan dapat diramalkan sebelumnya. Yang kedua, suatu teori juga dapat merupakan suatu rangkuman tertulis mengenai suatu kelompok hukum yang diperoleh secara empiris dalam suatu bidang tertentu. Dan yang ketiga, suatu teori juga dapat menunjuk pada suatu cara menerangkan yang mengeneralisasi. Dari 3 pandangan tersebut, dapat disimpulkan pula bahwa teori merupakan alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Adapun fungsi teori ialah menjelaskan, meramalkan, dan pengendalian suatu gejala. Teori juga dapat dikatakan sebagai seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan terkait tingkatan dan fokus teori. Adapun tingkatan tersebut ada 3, yaitu micro level teori, yang kedua meso level teori, dan yang ketiga macro level teori. Micro level teori merupakan kecil sepotong waktu, ruang, atau jumlah orang. Konsep ini biasanya tidak terlalu abstrak. Dan yang kedua, meso level teori merupakan upaya untuk menghubungkan tingkat makro dan mikro atau untuk beroperasi pada tingkat menengah. Dan yang ketiga, macro level teori merupakan hal yang menyangkut pengoperasian agregat yang lebih besar seperti lembaga sosial, sistem seluruh budaya, dan seluruh masyarakat. Ia menggunakan konsep lebih dari abstrak. Dan fokus teori ini merupakan teori substantif teori dan resmi menengah teori jangkauan. Adapun teori yang digunakan untuk perumusan hipotesis yang akan diuji melalui pengumpulan data adalah teori substantif, karena teori ini lebih fokus berlaku untuk objek yang akan diteliti.
Kegunaan teori dalam penelitian. Yang pertama, dalam penelitian kuantitatif. Teori yang digunakan harus sudah jelas karena teori di sini sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Selanjutnya, teori digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang akan diteliti untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Karena pada dasarnya, hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif untuk mencandra dan membahas hasil penelitian sehingga selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah. Selanjutnya, deskripsi teori merupakan uraian sistematis tentang teori dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel hasil penelitian yang relevan yang diteliti. Selanjutnya, deskripsi teori berisi tentang penjelasan terhadap variabel yang diteliti melalui variabel atau pendefinisian dan uraian yang lengkap sehingga ruang pendalaman dari berbagai referensi terhadap hubungan antar variabel akan diteliti lebih jelas dan terarah. Selanjutnya, sumber bacaan yang baik harus memenuhi 3 kriteria, yaitu relevansi, kelengkapan, dan kemutakhiran. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Selanjutnya, kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang diteliti. Kerangka berpikir merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan dan disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Sebagai argumentasi dalam perumusan hipotesis, harus analitis, sistematis, dan hipotesis, dan menggunakan teori yang relevan. Di sini perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan penelitian dan intervening, maka juga perlu dijelaskan mengapa intervening, maka mengapa variabel itu ikut terlibat dalam penelitian. Adapun penjelasannya, 1. Menetapkan variabel yang diteliti. 2. Membaca buku dan hasil penelitian. 3. Deskripsi teori dan hasil penelitian. 4. Analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. 5. Analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. 6. Sintesa kesimpulan. 7. Kerangka berpikir. Dan terakhir, hipotesis. Hipotesis. Tidak setiap penelitian harus merumuskan hipotesis. Penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif sering tidak perlu merumuskan hipotesis. 3. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Yang keempat, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Dan dari sini dapat dijelaskan terkait hipotesis penelitian yang merumuskannya adalah penelitian yang merumuskan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Ada pula pendekatan kualitatif, yaitu tidak dirumuskan pada hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis selanjutnya. Dan hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang ketiga, hipotesis statistik ada jika penelitian menggunakan sampel dan jika penelitian tidak menggunakan sampel.
maka tidak ada hipotesis statistik. Yang keempat, hipotesis yang akan diuji dan merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah dinamakan hipotesis sementara. Terhadap rumusan masalah dinamakan hipotesis kerja atau hipotesis alternatif, dan sebagai lawannya adalah hipotesis nol. Hipotesis kerja disusun berdasarkan atas teori yang dipandang handal, sedangkan hipotesis nol dirumuskan karena teori yang digunakan itu masih diragukan. Bentuk-bentuk hipotesis yaitu hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu berkenaan dengan variabel mandiri. Yang kedua, hipotesis komparatif merupakan jawaban sementara terhadap masalah komparatif. Dan yang ketiga, hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan yang asosiatif, yaitu menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Paradigma penelitian, rumusan masalah, dan hipotesis